Oke, sudah selesai pembuatan template dan pembuatan part baru di sini. Sketch geometry itu banyak ya di sini. Ada line, circle, arch, rectangular gitu. Line tersendiri mempunyai turunannya, ada spline control vertex, interpolar. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan training Autodesk Inventor Essential. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat chapter pertama mengenai Introduction to Autodesk Inventor, silahkan menontonnya terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan di chapter kedua mengenai work plan dan sketching. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai cara pembuatan part, work plan, sketch geometri meliputi line, circle, ellipse, dan lain-lain. Lalu editing sketch geometri, bagaimana cara kita mengedit sketch tersebut, antara lain seperti fillet, chamfer, dan lain-lain ya. Oke, langsung saja. Pertama kita buka dulu Autodesk Inventornya. Nah, di sini kita pergi ke new di sini. Nah, di sini terdapat banyak template ya teman-teman. Antara lain ada end use, ada English, ada metric, mold design. Yang kita akan coba yaitu menggunakan template metric. Metric di sini menggunakan milimeter, sedangkan English menggunakan inci ya teman-teman. Jadi kita pilih di sini standar milimeter. Oke, create. Oke saja. Oke, di sini sekarang kita sudah masuk ke halaman kerja Autodesk Inventor. Sementara itu, kalau kita klik terlebih dahulu home-nya, kita bisa melihat di sini 3D indikatornya mengindikasikan bahwa Z ke arah horizontal ya, ke sini, X kemari, lalu Y-nya ke atas. Nah, secara general UCS itu kurang tepat ya teman-teman, karena seharusnya Z itu ada di atas. Jadi beberapa template Inventor di 2019 atau 2020 itu memang secara defaultnya seperti ini. Nah, ini agak sedikit keliru, maka dari itu kita harus merubahnya terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi ini akan berpengaruh terhadap nanti pada saat kita assembly. Jadi itu nanti akan sedikit kesulitan, atau kita akan menghabiskan waktu menggunakan rotate. Sedikit saja teman-teman, sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu contoh bagaimana template yang baik dan contoh template yang sudah menggunakan template Inventor standar seperti ini ya. Kita close terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contohnya teman-teman. Di ASI pertama, kalau kita melihat assembly, ini menggunakan dulu Autodesk Inventor 2014 versinya ya. Nah, ini sudah benar, yaitu Z ke arah atas, X-nya kemari, lalu Y-nya kemari ya. Nah, di sini 3D indikatornya sudah menunjukkan ke arah yang benar. Lalu di view cube pun sudah betul, yaitu top ada di atas, front ada di samping, dan right ada di samping kanan. Kalau kita melihat partnya di sini, kita juga bisa melihat bahwa 3D indikatornya sesuai dengan assembly-nya seperti ini gitu. Nah, bagaimana sementara jika kita melihat 3D indikator defaultnya Inventor, itu arah Z-nya bukan ke atas, karena pada dasarnya arah Z itu seharusnya ke atas gitu teman-teman. Coba kita buka di hasil dari template menggunakan Autodesk Inventor bawaannya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini Z-nya kemari, Y-nya ke atas gitu. Ini kurang tepat. Jadi kalau umpamanya kita sesuaikan yaitu Z-nya ke arah atas, mungkin akan seperti ini kalau melihat perbandingan dengan assembly yang ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita home view, di sini front, harusnya kan di sini top. Lalu di sini bottom, lalu di sini right. Kalau kita ambil partnya di sini contoh saya mengambil frame. Nah, artinya pada saat kita memasukkan part untuk di assembly, ini settingan defaultnya seperti ini. Nah, akan menghabiskan waktu kita merotate ini teman-teman ya, untuk mendapatkan posisi yang kita inginkan begitu. Jadi sebaiknya template daripada
assembly dan part itu harus sesuai, dan 3D indikatornya harus benar juga, yaitu seperti ini gitu. Untuk itu sebelum kita memulai mendesain, kita harus men-setting terlebih dahulu template dari Inventor ini. Jadi kita harus sesuaikan 3D indikator dan view cube-nya secara benar terlebih dahulu gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita buat template-nya. Klik di sini new, lalu kita ke matrix, standar, milimeter. Klik OK. Sekarang kita klik home, lalu kita atur terlebih dahulu posisikan Z mengarah ke atas. Kita klik front, lalu klik panah kecil di sini, lalu kita klik ujungnya di sini, lalu di sini di home-nya klik kanan, pilih di sini set current view as home, lalu di sini klik fit to view. Secara otomatis kalau kita di sini klik home, maka akan posisi 3D indikatornya seperti ini. Tapi di sini lihat view cube-nya masih belum betul ya, karena di sini front. Kita di sini setting menjadi top terlebih dahulu ya. Kita sesuaikan terlebih dahulu, lalu klik kanan. Di view cube ini klik kanan, lalu set current view as, lalu klik top di sini. Nah, oke teman-teman, di sini sudah sesuai ya, di sini top, di sini front, lalu di sini right gitu. Oke, template partnya sudah kita sesuaikan, sudah kita setting, lalu kita save sebagai template di sini ya. Di sini save as, pilih save copy as template. Lalu kita buat folder di sini. Di sini saya menggunakan inisial nama saya. Nanti teman-teman juga bisa mengikuti ya, pakai inisial masing-masing. Lalu kita save di sini, kita berikan nama sebagai standar. Ya, kita save. Oke, selesai. Otomatis pada saat kita mau membuat part baru di sini, nah di sini sudah tersedia folder yang sudah tadi kita buat ya. Nah ini template-nya. Nanti kita buat semua ya, dari mulai part modeling, terus sheet metal, lalu assembly dan lain-lain, semua kita buat ya. Untuk sementara ini kita buat di part dulu ya. Oke, sudah selesai pembuatan template dan pembuatan part baru di sini. Nah, folder-folder yang di sini yang defaultnya Inventor nanti kita masukkan ke dalam satu folder supaya tidak terlalu banyak di sini. Jadi nanti kita gunakan template yang sudah kita buat saja ya di sini. Oke. Nah, di mana sih template ini berada? Coba kita buka dulu direktorinya di C. Lalu kita pergi ke user. Lalu public. Dokumen. Autodesk. Autodesk Inventor 2019, lalu ke template. Nah, ini template-template yang ada di sini. Gitu. Kita buat dalam satu folder aja semua di sini ya, biar nggak terlalu banyak. Kita buat folder default Inventor gitu ya. Nah, lalu kita move semua folder-folder yang ada di sini semua berikut filenya. Paste di sini semua ya. Paste gitu. Nah, jadi yang ada seperti ini nanti. Gitu, supaya nggak terlalu banyak. Kita close. Jadi nanti ketika kita ingin menggunakan template standar lagi Inventor, kita tinggal buka default Inventor ini ya. Jadi nggak terhapus dari settingan awalnya gitu. Jadi masih ada yang tadi kita buat, hanya custom template aja. Nanti ke depan kita buat standar assembly template-nya, standar drawing, dan presentasinya gitu ya teman-teman. Tapi sementara ini kita buat untuk yang part dulu ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke materi teman-teman. Di sini tadi sudah ya create new part, termasuk kita buat template-nya. Lalu selanjutnya kita ke work plan, sketch geometry, dan terakhir adalah editing sketch geometry ya. Oke, klik saja di sini standarnya, lalu create. Oke teman-teman, di sini sudah
menggunakan template kita ya. Kita pilih di sini start 2D sketch. Nah, di sini muncul plan ya teman-teman. Nah, plan ini kalau kita lihat berdasarkan urutannya ada di sini teman-teman. Di origin kita expand, ada YZ plan di sini, ada XZ plan, di sini ada XY plan, dan sisanya adalah aksisnya, X aksis, Y aksis, dan Z aksis. Nah, kita urutkan terlebih dahulu apa sih YZ plan, XYZ plan, dan lain-lain ya ke bawah. Nah, YZ plan ini, ini YZ plan di sini, yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini itu adalah samping kanan, yang ini. Sementara XZ ini, yang ini, kalau kita lihat di pandangan view cube itu seperti tampak atas, tapi sebetulnya itu adalah tampak kiri atau samping kiri gitu ya. Kita klik dulu home di sini biar plan-nya adalah plan sebenarnya. Nah, di sini YZ plan itu yang tadi samping kanan, XZ plan itu adalah samping kiri, yang ini. Nah, ya samping kiri. Sementara untuk yang XY plan itu adalah pandangan atas. Pada saat kita mulai mendesain, kita tentukan terlebih dahulu pandangan utamanya untuk kita menggambar itu di mana, samping kanan, samping kiri, atau atas gitu ya. Saya coba di sini menggunakan samping kanan ya teman-teman, di sini. Nah, samping kanan di sini. Oke, sudah. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu yang tadi teman-teman ya. Yang ini sketch geometry, tadi work plan sudah, lalu sekarang sketch geometry. Sketch geometry itu banyak ya di sini. Ada line, circle, arch, rectangular gitu. Line tersendiri mempunyai turunannya, ada spline control vertex, interpolar, ada equation curve dan bridge curve. Sebetulnya di sini yang paling sering dipakai adalah yang ini ya, yang line. Tapi kita nanti coba dulu yang akan kita pelajari yaitu line biasa dulu ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada circle juga dibagi lagi, ada circle biasa center point, ada circle tangan, ada ellipse. Nah, gitu. Lalu di sini ada arch, ada 3 point, ada arch tangan. Lalu terakhir adalah center point gitu. Terakhir di sini ada rectangle. Rectangle ini turunan juga ada banyak ya. Dari rectangle 2 point, rectangle 3 point, dan seterusnya. Termasuk ada pembuatan slot. Dan poligon ini kita bisa custom ya, segi berapa, segi 4, segi 6, segi 8, dan seterusnya gitu. Yang pertama di sini line seperti biasa. Kalau teman-teman udah pernah mengoperasikan AutoCAD, mungkin ini bukan hal yang baru ya, karena sama di AutoCAD pun ada perintah line ini gitu. Perintah-perintah ini ada semua. Oke, kita klik line di sini, klik poin pertama, klik poin kedua, klik poin ketiga, klik poin keempat, lalu poin kelima. Lalu untuk spline control vertex biasanya digunakan untuk membuat curve atau kurva ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mencobanya ya. Paling tidak kita mengetahui berdasarkan fungsinya nanti akan terpakai sesuai kebutuhan teman-teman ya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah circle. Circle di sini, kalau circle untuk yang circle center point, nah itu seperti biasa dengan AutoCAD sama ya. Kita pilih dulu di sini select center of circle, centernya di mana, lalu kita tarik gitu. Nah, contoh misalkan centernya di sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Oh ya teman-teman, untuk menggeser layar teman-teman bisa tekan scrollnya ya teman-teman, lalu tahan dan geser ya. Untuk zoom in zoom out sudah kita bahas di chapter pertama. Nanti teman-teman bisa lihat untuk cara pensettingan seperti AutoCAD seperti apa gitu ya. Selanjutnya untuk circle tangan di sini dibuat berdasarkan tangan sial gitu. Contoh misalkan di sini ada rectangle gitu. Jadi circle itu akan kita buat tangan sial atau bersinggungan dengan garis lingkaran di luarnya gitu ya. Kita pilih garisnya satu,
lalu di sini second line kedua, dan terakhir adalah third line. Klik. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada ellipse. Di sini ellipse kita pilih center point-nya dulu. Kita baca di sini ya. Select ellipse center. Pilih ellipse centernya. Lalu kita tarik, geser. Tidak diklik ya, digeser aja. Lalu baru diklik selanjutnya. Yang kedua, lalu kita geser lagi ke atas. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya arch 3 point. Ini menggunakan 3 titik ya teman-teman. Contoh di sini ada, contoh saya buat di sini. Nah, di sini ya. Ini adalah startnya, lalu N-nya di sini, itu ya. Lalu geser, nanti N-nya di mana gitu. Coba saya klik di sini. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada arch tangan. Arch tangan ini kita pilih dulu poinnya. Poinnya contoh misalkan saya poin di sini. Nah, lalu end pointnya di mana? End pointnya di sini gitu. Sini gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada arch center point. Kita tentukan dulu center pointnya. Kita baca dulu nih. Kalau teman-teman lupa cara perintahnya bekerja, kita baca dulu select center. Centernya pilih katanya. Coba kita pilih centernya di sini misalkan. Ya. Lalu kita pilih select point di sini yang pertama, select point yang kedua di sini. Itu. Oke, jadi klik kanan oke. Itu mengenai arch. Selanjutnya adalah rectangle ya. Kita pilih 2 point. Untuk perintah 2 point, kita pilih yang pertama di mana, lalu kita geser, nggak di drag ya teman-teman, nggak ditekan gitu kliknya. Lalu kita pilih titik yang kedua, klik. Nah, kalau saya bilang klik berarti klik kiri ya, kalau saya klik kanan berarti ya klik kanan gitu. Tapi kalau saya cuma menyebutkan klik artinya klik kiri gitu ya. Selanjutnya untuk rectangle 3 point. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba lah ya. Yang pertama, titik yang pertama, titik yang kedua, lalu titik yang ketiga gitu. Selanjutnya untuk rectangle 2 point, ini juga sering digunakan nih ya. Ini yang saya sering gunakan adalah rectangle, yang sering saya gunakan adalah rectangle 2 point sama biasanya rectangle 2 point. Nah, ini berdasarkan center point. Center pointnya di mana? Lalu kita tarik di sini, geser maksud saya, geser lalu pilih titik yang kedua gitu. Selanjutnya ada rectangle 3 point juga sama, ini sama dengan ini ya. Nanti teman-teman bisa coba aja. Untuk slot, ini slot juga sering digunain nih teman-teman. Nah, untuk slot itu biasanya digunain untuk lubang SPI biasanya ya. Nah, titik yang pertama, titik yang kedua, lalu kita geser ke atas. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya untuk overall, slot overall, titik yang pertama, titik yang kedua, lalu klik titik yang ketiga gitu. Perbedaan pada kedua tipe slot yang ini adalah yang ini garisnya hanya sampai center, kalau yang ini garisnya sampai kuadran si lingkaran ya, atau si circle ya, sampai sini gitu. Dan titiknya pun ada 3 di sini gitu. Kalau ini titik ada 1. Selanjutnya untuk slot center point, ini kita tentukan center si garis, center slot maksud saya, lalu center circle-nya, lalu kita geser untuk kuadrannya di mana gitu. Selanjutnya slot untuk arch. Oke. Kita pilih terlebih dahulu center arch-nya. Lalu select poin terakhir dari arch-nya. Kita tentukan di sini radiusnya berapa, berapa ya. Contoh di sini saya segini aja misalkan. Lalu kita geser. Seperti itu ya. Slot center point sama, pada dasarnya ini seperti arch center point gitu ya. Kita tentukan centernya, lalu ujung pertama, ujung kedua, contoh seperti ini gitu ya. Oke, yang terakhir adalah polygon. Polygon ini untuk pembuatan segi gitu, mau kita buat segi 6, segi 4, segi 8, segi 10 bisa di sini gitu. Ini ada 2 pilihan, ada inscribed sama
circumscribe. Apa tuh? Ya itulah maksudnya. Coba kita buat di sini 4 dulu ya, 4 sisi. 4 sisi ya seperti rectangle aja seperti biasa gitu. Coba di sini kita buat 6, segi 6 gitu. Ujung terhadap ujung. Kita menggunakan yang middle, contoh middle point. Nah, ini middle point. Kita contoh buat segi 8. Kita contoh di sini segi 8 ya. Oke. Mungkin seperti itu kalau sketch geometri ya. Lebih spesifiknya nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu untuk sketch geometri. Selanjutnya mengenai editing sketch geometri teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Menggunakan file ini masih sama. Contoh di sini ada fillet dengan chamfer ya. Contoh ya. Kita buat fillet misalkan di rectangle ini 5 mili misalkan gitu. Nah, klik garis pertama, klik garis kedua seperti itu ya. Lalu kita coba menggunakan chamfer untuk editingnya. Nah, di sini juga banyak. Ini kalau yang pertama ini 45 derajat gitu. Jadi antara sisi sama. Contoh biar kelihatannya di sini saya menggunakan 5 mili. Klik garis pertama, klik garis kedua. Nah, seperti itu. Ada juga dengan menggunakan yang option kedua, yaitu jarak dulu terlebih dahulu. Jarak pertama lalu jarak kedua. Contoh jarak pertama 5 mili yang garis ini. Jarak kedua 2 mili. Nah, jadi nggak simetris gitu ya, nggak 45 derajat gitu. Lalu untuk yang ketiga opsionalnya nih ada menggunakan jarak dan derajat. Contoh kita buat di sini derajatnya 15, di sini distance-nya 5 gitu. Yang pertama pilih dulu garis chamfernya, lalu sudutnya gitu, klik di sini. Jadi ke sini 5 mili, lalu sudutnya 15 derajat gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya contoh yang lainnya adalah move. Di sini ada move. Move ini seperti biasa kalau Autocad juga sama. Perintahnya move untuk memindahkan objek atau garis gitu ya teman-teman. Coba saya move objek ini, saya drag dulu dari atas ke bawah, tekan ya. Lalu ini untuk select objeknya, lalu kita tentukan spesifik base point-nya. Contoh di sini saya centernya, lalu kita pindahkan contoh ke atas di sini. Itu move gitu ya. Lalu di move juga ada fitur mengenai move copy gitu. Contoh misalkan saya contoh yang ini ya, saya move lalu saya duplikat gitu atau copy. Di sini saya select, lalu pilih base point-nya, saya centang dulu kopinya, lalu pilih base point-nya, center, pindah kemari. Nah, jadi ada 2 gitu. Oke teman-teman, lanjut lagi di trim. Kalau trim untuk memotong garis ya, untuk memotong garis yang intersection. Contoh seperti ini, saya trim garis yang saling intersection, saya potong gitu. Nah, saya potong misalkan seperti itu ya. Dia dibatasi dengan garis yang lain gitu. Lalu kalau extend seperti apa? Extend kebalikannya. Extend kebalikannya, memanjangkan garis gitu sampai ke batas garis tertentu gitu ya. Lalu scale seperti apa? Mohon maaf tadi meloncat ya, karena kebetulan trim dan extend itu memang bertolak belakang perintahnya ya. Oke, di sini contoh scale. Saya pilih objeknya di sini. Saya pilih objeknya. Lalu saya tentukan skalanya dulu di sini, misalkan 1:2 gitu ya. 2:1 maksud saya. Lebih besar gitu ya. Nanti base point-nya saya tentukan di sini. Jadi lebih besar. Lalu kita apply down. Oke, jadi lebih besar. Itu scale. Jadi bisa menskalakan lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya di sini ada copy. Copy seperti biasa, kita tentukan objeknya, select objek, saya contoh yang ini. Lalu kita tentukan base point-nya di mana. Lalu kita taruh di mana gitu ya. Oke, done. Nah, selanjutnya untuk yang extend tadi sudah, lalu stretch.
Terus ini untuk memanjangkan juga sama seperti extend pada dasarnya, cuman dia agak sedikit berbeda ya. Contoh seperti ini. Pilih garis yang pertama, garis yang kedua di sini, lalu saya spesifik base point-nya, saya pilih yang ini. Yes. Nah, jadi bisa kita geser ujungnya gitu garisnya tanpa terputus dari garis induknya gitu teman-teman ya. Down. Selanjutnya untuk yang rotate. Untuk yang rotate ini untuk merotasi objek. Contoh misalkan saya akan rotasi objek yang ini menjadi vertikal gitu. Base point-nya saya pilih center. Lalu saya pilih di sini 90 derajat ya. Play down. Untuk yang ini copy dan lain precision input ini dia berdasarkan XYZ ya teman-teman ya. Saya langsung saja ke copy. Ini sama seperti yang tadi move copy gitu. Di rotate tapi sekalian di copy gitu. Kita pilih objeknya, lalu kita pilih base point-nya, lalu kita tentukan berapa sudutnya. Contoh di sini 45 derajat gitu ya. Down. Nah, gitu. Di rotate sambil di copy. Selanjutnya untuk yang split di sini untuk memisahkan garis gitu ya. Yang asalnya garis ini satu objek gitu, nanti dibuat jadi dua objek gitu teman-teman. Contoh saya split di sini jadi dua objek. Nah, gitu. Oke, atau escape ya. Nah, jadi ada dua garis di sini. Asalnya tadi kan satu garis. Karena kita split jadi dia ada dua garis. Selanjutnya untuk offset. Nah, selanjutnya untuk offset, kita klik offset, lalu kita pilih objeknya. Contoh saya select objek yang ini, lalu kita tentukan keluar atau ke dalam. Dia akan kita offset gitu ya garisnya. Contoh kita ke dalam. Pada saat kita offset semua terselect gitu teman-teman. Selanjutnya kalau kita pengen offset contoh misalkan cuma satu garis ini aja gimana misalkan. Nah, kita settingan offsetnya kita rubah terlebih dahulu. Kita klik kanan di sini, lalu loop selectnya kita uncheck. Nah, tuh uncheck ya. Contoh garis ini aja yang kita mau offset gitu. Garis ini lalu kita klik kanan, lalu kita continue. Tarik ke atas kita atau ke bawah gitu ya. Kalau satu objek aja yang mau kita offset bisa. Oke, selanjutnya. Oh ya teman-teman, untuk yang lain sebetulnya nggak hanya sebatas garis lurus ya, tapi bisa digunakan sebagai arcs gitu. Kalau kita tekan, contoh misalkan di sini, klik poin pertama di sini, lalu klik poin kedua. Nah, di poin kedua kita bisa bikin dia menjadi arch dengan cara kita klik, tekan, kan lalu kita geser. Dia akan membuat arch dengan ketentuan dia akan tangan juga terhadap garis ini gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah kita save dulu filenya di sini, klik save. Di sini kita oke aja klik. Lalu kita beri nama sesuai dengan chapternya ya. Di sini chapter 2. Oke. Lalu kita ganti titik 2-nya karena tidak bisa di save kalau pakai titik 2. Kita pakai strip di sini ya. Oke, klik save di sini. Nah, kita sudah simpan file tutorial kita. Oh ya teman-teman, untuk yang tutorial sebelumnya yang chapter pertama itu, nah yang housing ini untuk model manipulation, kita buat folder dengan menggunakan nama chapter pertama ya. Di sini folder chapter pertama kita ganti di sini jadi 01. Di sini saya ganti strip. Oke. Lalu chapter 2 kita bikin folder supaya rapih ya teman-teman. Kita rename underscore 02 lalu strip. Nanti kita pindahkan ini file ini di masing-masing folder ya. Kita tutup dulu filenya, open, lalu ke workspace, kita klik workspace di sini. Workspace di sini berfungsi untuk ke folder utama ya, keluar di sini. Kita pindahkan ke 02 untuk housing ke chapter pertama gitu ya teman-teman. Oke. Mungkin untuk chapter yang kedua itu saja teman-teman. Semua sudah kita bahas. Selanjutnya nanti kita akan bahas lagi tutorial selanjutnya di chapter ketiga, additional sketching tools ya. Oke, mungkin video kali ini itu saja teman-teman. Jika kalian ingin terus belajar,
Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update video tutorial selanjutnya ya. Jika ada hal yang kurang jelas, kalian bisa komen di bawah untuk diskusi. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share juga ke teman yang lain yang ingin belajar juga. Sekian video tutorial kali ini, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.